Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa a'anana 'ala siyami wal qiyam. Assalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berjumpa lagi dalam keadaan tetap iman, tetap Islam, pun juga Allah masih anugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih tetap bisa istiqomah di dalam menjalankan serangkaian aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah, baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Tak lain dan tak bukan, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita mengantarkan kita untuk senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah dan amal-amal saleh kita senantiasa diterima olehnya dan dilipat gandakan pahalanya sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita fahami, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan tahun ini sedikit beda dengan Ramadan sebelumnya. Salah satunya terkait dengan kondisi anak-anak kita. Kalau di tahun-tahun sebelumnya aktivitas anak-anak kita di bulan suci Ramadan masih disibukkan dengan aktivitas di sekolah. Apakah itu dalam bentuk mengikuti ujian atau mengikuti kegiatan Ramadan, pondok Ramadan dan sebagainya. Tetapi dengan adanya wabah pandemi corona ini, anak-anak kita semuanya berkumpul di rumah, aktivitas belajar terkonsentrasi di rumah, maka di sana kemudian mengharuskan kita untuk lebih optimal di dalam mendampingi serta mendidik anak-anak kita, terlebih di saat kita berharap agar anak-anak kita kelak bisa menjadi anak yang berkepribadian soleh. Bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita, bagaimana Al-Quran memberikan resep kepada kita tentang cara mendidik anak menuju kepribadian yang soleh. Seringkali mindset orang tua terlalu mengarah kepada unsur keduniawiaan, sehingga mendidik anak, berharap kepada anak seringkali terkonsentrasi pada harapan-harapan duniawi. Ingin anaknya jadi ini, jadi itu, punya ini, punya itu, dan seterusnya. Apakah yang demikian itu salah menurut Al-Quran? Tentu tidak salah. Karena harapan itu sah-sah saja sepanjang tidak bertabrakan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun secara spesifik barangkali patut kiranya kita merenung kembali agar kelak anak-anak kita tidak sekadar menjadi anak yang memiliki gelar sarjana S1, S2, S3 dan seterusnya. Tidak pula sekadar ingin melihat anak-anak kita menjadi sosok manusia yang memiliki kekayaan melimpah.
Tapi tentu juga kita kepingin agar anak-anak kita kelak bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkepribadian soleh, menjadi generasi yang bisa kita andalkan, menjadi generasi yang benar-benar mampu membanggakan kedua orang tuanya, bukan hanya bangga dalam kehidupan dunia, tetapi bisa dibanggakan kelak di akhirat sana. Para jamaah rahimakumullah, karena itu kajian kita saat ini lebih konsentrasi pada bagaimana cara kita membangun anak-anak kita, mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang berkepribadian soleh. Tentu di samping kita harapkan anak-anak kita juga mampu mengenyam pendidikan formal sampai pendidikan yang setinggi apa yang dia cita-citakan. Mau ingin jadi doktor, mau ingin jadi profesor, monggo silakan. Yang penting jadilah sarjana-sarjana yang memiliki kepribadian soleh. Ini yang jauh lebih penting karena yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua, bahkan sebagai orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan agar kita benar-benar bisa menjaga siapa dan menjaga apa? Menjaga diri kita sendiri, pun juga menjaga keluarga kita, termasuk anak-anak kita, agar bisa terbebas, terselamatkan dari ancaman siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Dijaga dari apa? Naro. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari ancaman siksa neraka. Nah, menjaga anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang kelak benar-benar bisa terbebas dari siksa neraka, bahkan kemudian sebagaimana yang kita harapkan, berharap kita dan anak-anak kita juga bisa masuk surga. Syukur-syukur sebagaimana doa kita, dakhalal jannah bighairi hisab. Subhanallah. Harapan yang luar biasa, dan itu bukan sesuatu yang mustahil dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sepanjang kita mampu membentuk mereka dalam kehidupan dunia ini menjadi bagian dari orang-orang yang berkepribadian soleh. Para jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 5 langkah yang harus kita lakukan di dalam mendidik anak-anak kita supaya kelak mereka bisa menjadi generasi yang berkepribadian soleh. Apa 5 langkah itu? Pertama, kita mulai dengan pembangunan akidah. Ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14. Bagaimana Allah memberikan contoh sosok atau figur Luqman Al-Hakim di dalam mendidik anaknya, di dalam mengantarkan anaknya supaya mereka benar-benar bisa tampil
menjadi generasi yang memiliki pondasi akidah yang kokoh. Disebutkan di dalam surat itu, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bagaimana Luqman Hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya? Apa yang beliau sampaikan? Pertama kali yang disampaikan oleh beliau kepada anak-anaknya, pertama kali yang ditancapkan oleh beliau di dalam kepribadian anak-anaknya, bukan hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia, tapi yang ditancapkan terlebih dahulu oleh Luqman Al-Hakim di dalam mendidik anak-anaknya adalah persoalan akidah, persoalan keimanan. Maka dikatakan di dalam ayat itu, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau sekutukan Allah. Kunci yang pertama ini. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, keimanan ini adalah pondasi yang paling mendasar untuk bisa menggapai sebuah kepribadian yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman seseorang itu kuat, dalam kondisi apapun, menghadapi ujian dan cobaan dalam bentuk apapun, menghadapi kesulitan dalam hidup dengan kondisi yang bagaimanapun, ia tidak akan pernah goyah karena kekuatan imannya betul-betul melekat dan mengkristal di dalam kalbunya. Mereka sadari bahwa tidak ada yang patut untuk dijadikan sandaran dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan bahwa Allah itu satu. Hanya Allah tempat bergantung. Ini yang harus kita tanamkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita dan kemudian kita kawal. Tidak sekedar mereka diajarin, tidak sekedar mereka dinasihatin, tidak sekedar mereka dididik dalam waktu tertentu, tetapi mereka kita kawal sejak mereka dilahirkan ke dunia sampai menginjak usia dewasa. Kita kawal akidah mereka. Disinilah barangkali salah satu di antara rahasia kenapa ketika anak kita lahir ke dunia, tuntunan yang dihadirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti adalah segera mengadzani di telinga kanan mereka, mengiqomai di telinga kiri mereka. Kenapa ini diberikan sebagai sebuah tuntunan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini sesungguhnya adalah sebuah isyarat, sebuah sinyal. Ketika anak kita lahir, sebelum mereka mendengarkan suara apapun dalam kehidupan ini, ambil segera anak kita, adani di telinga kanannya, komati di telinga kirinya.
Sebuah sinyal yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat adzan dan iqomah ketika anak kita baru saja lahir. Sinyal tentang apa? Sinyal bahwa sejak dini orang tua sudah punya kewajiban untuk menanamkan dan pada gilirannya mengawal keimanan sang buah hati dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya agar anak-anak kita benar-benar menjadi generasi yang memiliki kekuatan dan kekokohan akidah yang tidak mudah digoyah oleh situasi dan kondisi apapun juga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah poin pertama yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mampu membangun anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Lalu bagaimana dengan poin yang kedua? Insya Allah kita akan kaji berikutnya pada lanjutan dari kajian kita hari ini. Dengan penuh harap mudah-mudahan kita masih tetap diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa kembali walau hanya melalui media, dengan harapan tentunya pertemuan kita senantiasa dibarengi dengan ridha dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikianlah adanya buat kita semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.